Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan bimbingan dan refleksi buku Harian Santa Faustina pada sore hari ini bersama Pastor Agustinusiu. Kami persilakan Pastor untuk memulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang di surga, berkatilah kami semua yang berhimpun di sini untuk mendengarkan sabdamu, ajaranmu melalui putrimu Suster Faustina. Semoga renungannya, refleksinya berguna juga untuk kami, untuk memperbaiki seluruh kelakuan kami, agar menjadi lebih baik dan menuju kepadamu. Berkatilah kami Tuhan, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Buku Harian Santa Faustina nomor 274. Yesus memberi aku rahmat untuk mengenal diriku sendiri. Dalam terang ilahi ini, aku melihat kesalahanku yang utama, yakni kesombongan yang berbentuk sikap menutup diri dan sikap tidak sederhana dalam hubunganku dengan muda superior. Terang yang kedua berkaitan dengan berbicara. Kadang-kadang aku berbicara terlalu banyak. Suatu hal dapat diungkapkan dalam satu atau dua kata, tetapi aku membuang terlalu banyak waktu untuk itu. Tetapi Yesus menghendaki aku menggunakan waktu itu untuk mengucapkan sejumlah doa singkat yang mendatangkan indulgensi bagi jiwa-jiwa di purgatorium. Dan Tuhan berkata bahwa setiap kata akan dipertimbangkan pada hari penghakiman. Terang ketiga berkaitan dengan peraturan. Aku belum secukupnya menghindari kesempatan-kesempatan yang menjerumuskan kepada pelanggaran peraturan, khususnya peraturan tentang silensium. Aku akan bertindak seolah-olah peraturan itu ditulis persis untuk aku. Aku sama sekali tidak mau terpengaruh oleh bagaimana orang lain akan bersikap, asal aku sendiri bertindak selaras dengan keinginan Allah. Keputusan, apapun yang dituntut Yesus dariku mengenai hal-hal lahiriah, aku akan langsung pergi dan menyampaikannya kepada para superiorku. Aku akan berusaha memiliki keterbukaan dan kejujuran seorang anak dalam hubungan dengan superior. Kami persilakan Pastor Agus untuk membawakan perenungan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada suatu retret tahunan di biara Suster Faustina, yaitu merenung. Dalam renungannya, Faustina diberikan terang rahmat oleh Tuhan untuk makin mengenal dirinya dan melihat kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya. Kesalahan pertama yang dilihat oleh Faustina dalam dirinya ialah kesombongan. Kesombongan yang menutup diri, sikap yang berlaku tidak sederhana. Itulah dalam terang dia melihat dirinya. Yang dilihat oleh Suster Faustina itu pun seringkali kita alami sendiri.
Mungkin melalui dia, Tuhan juga mau menyentuh kita. Bahwa kita setiap orang mempunyai kesombongan yang sama. Dalam kesombongan hidup kita kerap kali ingin menonjolkan diri. Lalu kita mulai meremehkan orang lain. Berbicara tentang diri sendiri. Berbicara tentang keluarga kita sendiri. Berbicara tentang prestasi kita sendiri. Begitulah kita itu coba menonjolkan diri dalam pembicaraan kita. Dan lama-kelamaan, orang-orang yang mendengarkan pembicaraan seperti itu mulai menjadi bosan. Mereka itu tidak mau mendengarkan kita lagi dan lalu menjauhi kita. Itu kesombongan. Kesombongan seringkali terjadi. Kesombongan suka meremehkan orang lain, yaitu menghina orang lain, menganggap diri itu lebih benar daripada semuanya, dan menganggap yang lain itu tidak selevel dengan dia. Karena itu juga, ia itu cenderung menjauhi orang-orang lain yang memang dianggapnya kurang sekelas dengan saya. Ini terjadi. Saudara-saudara, kesombongan sebenarnya merupakan segala sesuatu, asal segala dosa yang ada. Awal dari semua kehancuran yang ada. Lihat iblis Lucifer. Dia dulu malaikat yang paling sempurna. Dia malaikat ciptaan Tuhan yang paling cemerlang. Tapi akhirnya ia merasa diri mau juga dihormati, disembah seperti Tuhan. Ia mulai menyombongkan diri. Dan kemudian diusir dari surga. Itulah menjadi setan. Segala kesombongan itu merupakan suatu kehancuran bagi kita. Dan dalam terang yang kedua, renungannya, refleksinya, Faustina melihat ia bicara terlalu banyak. Ia bicara terlalu banyak. Dan dia menyadari itu. Bahwa Tuhan juga mengatakan, kamu berbicara terlalu banyak. Sehingga kamu melupakan jiwa-jiwa di api penyucian yang sangat membutuhkan doamu. Karena engkau terlalu banyak bicara. Banyak waktu habis untuk bicara. Dan kau lupa berdoa. Ya, itulah yang kedua. Dalam terang iman itu dia lihat. Dan bagi kita juga kita bisa mengatakan, mungkin dalam hidupku, aku pun berbicara terlalu banyak. Sedangkan Tuhan ingin aku itu berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian yang sangat membutuhkan doa-doa saya. Karena dengan doa-doa manusia kita ini, kita bisa mengubah keadaan mereka. Dari yang sengsara menuju tempat yang bahagia. Dari tempat yang masih jauh dari Tuhan, menuju ke tempat yang dekat dengan Tuhan. Di dalam sejarah gereja juga pernah kita baca bahwa ada seorang Santa yang bernama Santa Perpetua. Waktu dia masih katekumen, dia dimasukkan di dalam penjara. Harus dibunuh. Nah, pada saat itu, Perpetua itu bermimpi.
ia melihat adiknya yang bernama Dinokrates, yang sudah lama meninggal. Malah dia tidak ingat lagi. Dan adiknya itu Dinokrates memperlihatkan diri kepada Perpetua. Dan Perpetua melihat adiknya itu dengan pakaian compang-camping. Sepertinya bersengsara, sendiri berjalan kian kemari. Dan dia melihat juga adiknya Dinokrates itu sangat haus. Di samping adiknya itu berada, ada tong air. Penuh dengan air. Tapi tong air itu terlalu tinggi untuk adiknya. Ia tidak bisa mencedoknya dan meminumnya. Ia tetap kehausan. Dalam keadaan seperti itu menyedihkan, Perpetua terbangun dari mimpinya. Ia tahu bahwa adiknya belum bahagia. Adiknya masih ada di dalam tempat penyiksaan, api penyucian, purgatorium. Saat itu, ia mulai tiap-tiap hari berdoa, minta pertolongan untuk keringanan hukuman bagi adiknya. Tiap hari ia berdoa. Tiap hari ia itu membuat amal, berbuat yang baik. Dan satu hari sebelum dia itu dibawa keluar dari penjara dan dihukum mati, Perpetua sekali lagi melihat adiknya datang dalam mimpi. Waktu kedua kali adik itu datang kepada dia, ia melihat adiknya sudah berpakaian rapi dan bagus. Tong air yang tadi itu sudah turun ke bawah, sehingga adiknya dengan leluasa dapat meminum air itu sampai puas. Ini mau mengatakan kepada kita, dengan doa-doa Perpetua itu, dengan amal bakti yang telah dia perbuat untuk adiknya, mengubah situasi. Adiknya mula-mula bersengsara, sekarang dia berpindah ke tempat yang bahagia. Ini mau mengajarkan kepada kita bahwa doa-doa kita untuk jiwa-jiwa di api penyucian dapat mengubah situasi, kondisi mereka. Maka jangan pernah kita lupa untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada di penyucian. Itu sangat mereka butuhkan. Dan dalam bicara-bicara yang begitu banyak itu, Tuhan juga memperingati Suster Faustina. Dia berkata, setiap kata yang kau ucapkan itu mesti dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Itulah yang dikatakan. Maka kita melihat kata-kata yang kita keluarkan itu mesti kita pertanggungjawabkan. Kita seringkali mengeluarkan kata-kata kasar seperti kutukan, penghinaan, maki-maki, kata-kata yang jorok, sumpah serapa, dan sebagainya itu, semua itu mesti kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi saudara-saudara, jaga mulut kita agar tidak mendatangkan sesuatu yang pahit bagi kita di akhir nanti. Dan sekarang, kata-kata pahit seperti itu, caci maki, marah-marah, dan kutukan-kutukan, bagaimana kita dapat menghilangkannya? Bisa, saudara. Tuhan selalu memberikan kepada kita alat, sarana
supaya semua yang kita telah berbuat dapat disingkirkan, diampuni. Antara lain misalnya, kita mesti menyesal atas kata-kata kita yang kasar, yang tidak senonoh itu. Kita bertobat. Lalu kita pergi mengaku dosakan kepada imam, wakil dari Tuhan. Dan kita sendiri tiap hari bisa silih atas dosa-dosa itu dengan lebih memuji Tuhan, memuji sesama, dan hal-hal yang baik. Sekarang kita lihat terang ketiga yang diberikan oleh Tuhan dalam retretnya. Terang yang ketiga itu, Tuhan memperlihatkan peraturan-peraturan biara. Terutama kita melihat silensium. Silensium, bahasa Latin, yang artinya diam, tidak berbicara. Waktu Tuhan memberikan kepada dia terang yang ketiga tentang silensium itu, Suster Faustina sendiri terkejut. Sepertinya ia merasakan peraturan-peraturan tentang silensium itu, semuanya itu seperti ditulis untuk dia. Jadi, Suster Faustina sadar bahwa kerap kali ia melanggar silensium itu. Kurang hening, membuat orang lain juga terganggu. Sesudah sadar akan itu, Suster Faustina ingin memperbaiki semua kekurangan itu. Dan dia akhirnya berkata kepada dirinya, biar apapun dilakukan oleh orang lain, saya tidak peduli. Yang penting saya saat ini, sesudah sadar akan diriku, aku selalu ingin menuruti kehendak Tuhan. Itulah kita lihat yang kita ikuti dalam kerahiman ilahi. Syukur bahwa Faustina itu diberikan pengertian akan dirinya, dosanya sendiri. Dan syukur bahwa dia itu mengakuinya, ia menyesalinya, dan ia memperbaiki. Akhirnya ia menjadi seorang santa yang sangat-sangat kita cintai itu. Akhirnya, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita belajar dari Suster Faustina. Apapun kekurangan kita mau memperbaikinya. Yang sudah is over, sudah lewat. Kita mulai saat ini, hidup baru lagi, seperti yang Tuhan inginkan. Amin.